Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 sebagai perwakilan akan menjelaskan tentang asidosis metabolik. Definisi: asidosis metabolik adalah terjadinya keasaman dalam darah secara berlebih yang ditandai dengan rendahnya kadar HCO3 dalam darah. Dengan terjadinya proses penurunan pH darah dapat mengakibatkan proses pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat. Untuk usaha menurunkan kelebihan asam. Etiologi ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kelebihan produksi asam. Produksi asam dapat melebihi kemampuan ginjal untuk berabsorpsi dan ekskresi hidrogen. 2. Kurangnya cadangan dapar. Kehilangan ion HCO3 melalui ginjal atau usus menyebabkan hiperkarbotemia dan asidosis metabolik. 3. Kurangnya ekskresi asam. Dapat terjadi pada penyakit ginjal kronik, di mana ginjal dapat mengekskresikan asam yang diproduksi secara normal. Pathway: asidosis metabolik disebabkan karena turunnya kadar bikarbonat dan naiknya kadar asam bikarbonat. Penurunan kadar bikarbonat dapat disebabkan karena diare. Pada kenaikan kadar asam bikarbonat disebabkan karena kelaparan, DM, dan gangguan fungsi ginjal. Saat kadar asam darah naik, tubuh melakukan kompensasi dengan ginjal menahan bikarbonat dan mengeluarkan hidrogen. Paru-paru bernafas secara cepat dan dalam untuk mengeluarkan CO2. Gejala: kelesuhan, pingsan, dan koma dapat terjadi pada asidosis metabolik yang berat. Ini juga dikaitkan dengan konsumsi zat beracun. 2. Gejala kardiovaskular: terjadinya aritmia vertikal yang fatal, mengurangi kontraktilitas jantung, dan respons inotropik katekolamin mengakibatkan hipotensi dan gagal jantung kongestif. 3. Gejala pulmonal: terjadinya takipnea dan pernafasan maul sebagai tanda-tanda fisik yang menonjol. Gejala gastrointestinal: terjadinya mual, muntah, sakit perut, dan diare, terutama dalam keadaan ketoasidosis diabetik dan uremic asidosis. Manajemen penanganan asidosis metabolik akut: pemberian natrium bikarbonat dan larutan isosmotik untuk mencegah hiperosmolar. Infus yang lebih lambat daripada bolus intravena ini untuk mengurangi pembentukan karbon dioksida. Pemberian TAM pada pasien dengan asidosis metabolik akut, terutama pasien dengan retensi karbon dioksida. TAM diekskresikan ginjal dan tidak meningkatkan karbon dioksida. Metabolic acidosis kronik: pemberian basa ini dapat meningkatkan atau mengurangi perkembangan bone diase dengan menormalkan pertumbuhan, mengurangi dehidrasi otot, meningkatkan resistensi albumin, dan menghambat perkembangan dari CKD. Basa dapat diberikan oral pada pasien dengan fungsi ginjal normal atau pasien dengan CKD yang tidak dialisis. Pemeriksaan diagnostik laboratorium, analisis gas darah arteri. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi gangguan keseimbangan asam basa dan oksigenasi. Jika pH di atas 7,45 dikatakan alkalosis, dan jika di bawah 7,35 disebut asidosis. Selanjutnya ditentukan penyebab primer berasal dari masalah respiratori atau metabolik. Pemeriksaan penunjang: 1. Darah lengkap. Jika leukosit meningkat, pertimbangkan adanya skemia asidosis laktat. 2. Urinalisa. Pengukuran pH urin dengan adanya bikarbontemia sering digunakan untuk menilai asidifikasi ginjal. 3. Kadar serum laktat. Konsentrasi laktat plasma normal adalah 0,5 sampai 1,5 mili ekuivalen per liter. Asidosis laktat dapat dipertimbangkan jika kadar laktat plasma melebihi 4-5 mili ekuivalen per liter pada pasien asidemia. Serum aniokap Ag normal 8-16 mili ekuivalen per liter. Asidosis metabolik dengan Ag tinggi dikaitkan dengan penambahan asam endogen atau eksogen yang dihasilkan. Kadar keton: terjadinya peningkatan keton menunjukkan diabetes, alkohol, dan ketoasidosis starvation. 6. Serum kimia. Kadar natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat digunakan dalam perhitungan serum aniokap. Fosfat, magnesium, serta kadar serum albumin juga digunakan untuk menghitung SIG. Ditandai dengan glukosa meningkat DKA pun dan kadar kreatin meningkat asidosis uremik. Laporan asuhan keperawatan di ruang IRD, pasien dengan gagal ginjal terminal. Identitas pasien:
Nama Nyonya S, umur 43 tahun. Jenis kelamin perempuan. Pekerja guru. Keluhan utama, klien mengeluh sesak, mual, dan muntah. Riwayat penyakit sekarang. Klien mengeluh mual dan muntah berisi air berwarna putih. Frekuensinya 4-5 kali per hari, sehingga mengalami penurunan nafsu makan, tidak demam, klien batuk kering, mengeluh sesak nafas, sulit tidur, dan asites. Edema pada tungkai dan wajah. Riwayat penyakit dahulu, hipertensi sejak kehamilan pertama. Riwayat kesehatan keluarga. Ayah dan saudara menderita hipertensi. Alergi, klien tidak memiliki alergi obat. Laporan asuhan keperawatan, pengkajian ABC, ARW tidak ada sumbatan jalan nafas, breathing, RR 24 kali per menit, Kusmaul, mengeluh sesak, adanya penggunaan otot bantu nafas, pernafasan simetris, bunyi nafas vesikuler, firmitus vokal positif, circulation, tekanan darah 210/100 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, bunyi jantung 1 dan 2 positif, irama reguler, terdapat asites daerah tungkai, wajah, dan periorbital edema, piting edema di kaki, konjungtiva anemis, kulit terlihat pucat dan kering, D. Disability, klien dalam keadaan alert, mampu berkomunikasi dengan baik namun keadaan gelisah. Pemeriksaan fisik head to toe, kepala, terdapat asites pada wajah, mengeluh sakit kepala, penglihatan kabur. Anggota badan, pasien mengeluh sesak, RR 24 per menit, nafas Kusmaul, terlihat penggunaan otot bantu nafas, taring diri dada simetris, tidak ada ronsi, wheezing. Ekstremitas, terdapat edema pada tungkai, mengeluh kelelahan di bagian ekstremitas, sering merasa kesemutan di kedua kaki, kebas pada telapak kaki, ekstremitas teraba dingin bila berjalan gemetar. Hasil analisis gas darah. Pada AGD yang pertama menunjukkan asidosis metabolik terkompensasi sebagian karena pH darah di bawah batas normal yang artinya asidosis. HCO3 di bawah batas normal menunjukkan asam dan PCO2 mengalami penurunan menunjukkan basah. Tubuh sudah melakukan penyesuaian terhadap pH namun belum bisa membuat pH darah dalam keadaan normal. Pada AGD yang kedua menunjukkan asidosis metabolik terkompensasi sebagian karena pH darah di bawah batas normal yang artinya asidosis, HCO3 di bawah batas normal menunjukkan asam, dan PCO2 mengalami penurunan menunjukkan basah. Tubuh sudah melakukan penyesuaian terhadap pH namun belum bisa membuat pH darah normal. Pada AGD yang ketiga menunjukkan asidosis metabolik terkompensasi penuh karena pH darah dalam keadaan normal. HCO3 di bawah batas normal menunjukkan asam, dan PCO2 mengalami penurunan menunjukkan basah. Tubuh melakukan penyesuaian terhadap pH dan dapat diketahui pH darah dalam keadaan normal. Diagnosa keperawatan. 1. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran haluan urin, retensi cairan, dan natrium. Intervensi, pemeriksaan denyut jantung dan tekanan darah. Monitor jumlah, warna, berat, jenis urin. Kaji kulit, wajah, area tergantung untuk edema. Auskultasi paru dan bunyi jantung. Selidiki perubahan mental dan adanya gelisah. Perbaiki penyebab dapat kembali karena gagal ginjal, contohnya memperbaiki fungsi ginjal, memaksimal curah jantung, menghilangkan obstruksi melalui pembedahan. Berikan obat sesuai indikasi. Masuk atau pertahankan kateter tak menetap. Batasi cairan sesuai indikasi. Diagnosa keperawatan. 2. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan mual dan batasan diet. Identifikasi status nutrisi meliputi perubahan berat badan, pengukuran atrometrik, nilai laboratorium. Kaji faktor yang berperan dalam merubah masukan nutrisi. Anjurkan cemilan tinggi kalori, rendah protein, rendah natrium di antara waktu makan. Ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama waktu makan. Kaji bukti adanya masukan protein yang tidak adekuat seperti edema, penyembuhan yang lambat, penurunan kadar albumin serum. Diagnosa keperawatan. 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan, anemia, retensi produk sampah, dan prosedur dialisis. Intervensi. 1. Kaji keterbatasan aktivitas. 2. Kaji faktor yang menimbulkan keletihan seperti anemia. 3. Tingkatkan kemandirian dalam aktivitas perawatan diri yang dapat ditoleransi. Bantu jika keletihan terjadi. 4. Anjurkan aktivitas alternatif sambil istirahat.